Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tentang optimasi lokal cabang produksi Frito-Lay menggunakan metode integral linear program. Untuk latar belakang masalah, kita ada di tantangan strategis di mana Frito-Lay merencanakan ekspansi pasar di wilayah barat daya Amerika. Keputusan lokal cabang produksi menjadi krusial karena mempengaruhi total biaya operasional, kapasitas pelayanan pasar, dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Dan dari segi kompleksitas keputusan, perusahaan harus mempertimbangkan 4 alternatif lokasi dengan biaya sewa, bahan baku, dan jarak distribusi yang berbeda untuk melayani 3 pelanggan utama dengan permintaan produk yang beragam. Perumusan masalah, ada lokasi optimal, ada pola distribusi, dan mempertimbangkan analisis sensitivitas. Di sini ada data lokasi dan biaya, di mana lokasi Yuma AZ untuk biaya sewa per tahunnya di $125, di Fresno atau CA di $130, di Tucson di $140, $140.000, dan di Pomana atau CA di $160.000. Setiap lokasi memiliki karakteristik biaya yang berbeda, menciptakan trade-off antara biaya tetap, biaya bahan baku, dan jarak distribusi. Profil pelanggan dan permintaan Jones Salt Lake City, di sini kita lihat regular chipnya di 1.300 ton, sedangkan di YZCO di regular chipnya di 1.400 ton, dan di Square Q di regular chipnya di 1.200 ton. Next, di komposisi produk, kita bisa lihat setiap produk memiliki komposisi bahan baku yang berbeda dalam presentasi yang mempengaruhi total kebutuhan bahan baku di setiap cabang produksi. Oke, untuk metode matematis MIL akan disampaikan di rekan kita. Silakan Mas Surya. Saya Pak. Oke. Untuk model matematis kami di sini menggunakan MILP atau Mixed Integer Linear Programming. Dan fungsi tujuannya adalah jumlah dari biaya sewa dikali keputusan buka ditambah jumlah biaya bahan baku dikali kebutuhan tiap pelanggan ditambah dari jumlah tarif, jarak, dan pengirimannya. Untuk variabel keputusan ada di sini kami definisikan dengan YI atau angka biner. Untuk keputusan 1 jika cabangnya dibuka dan 0 jika cabangnya tidak dibuka atau untuk memilih untuk tidak membuka cabang di daerah tersebut. Yang selanjutnya ada XIJK untuk jumlah material K dari cabang yang dikirimkan dari cabang I dikirimkan ke pelanggan J. Dengan kendala kapasitas, total pengiriman dari satu cabang maksimal adalah 20.000 ton. Kendala permintaannya, seluruh permintaan pelanggan harus dipenuhi. Dengan semua kendala dan negatif, semua variabel lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya. Nah, kita di sini kami menggunakan proses optimisasi dengan Excel Solver. Metode penyelesaiannya menggunakan metode Simplex LP dan sesuai untuk permasalahan MILP dengan variabel biner dan berhubungan dengan linear deterministik. Sebagai parameter awal, tarif pengiriman adalah 0,15 per ton mile dengan kapasitas maksimum satu cabang adalah 20.000 ton dengan total permintaan 11.900 ton. Selanjutnya. Di sini adalah contoh hasil optimasi menggunakan Excel Solver. Di sebelah kiri, tabelnya menunjukkan dari segregasi datanya itu dari site yang akan dibuka, customer, lalu material akan dikirimkan, lalu total yang akan dikirimkan di situ shipment yang berwarna kuning dalam satuan ton. Kemudian mencari unit cost-nya, lalu setelah dikalikan, hasilnya akan keluar di tabel sebelah kanan. Ada keputusan 0 atau 1 untuk buka dan tutup, dan total cost-nya ada di $1.030.750. Selanjutnya.
Jadi hasil optimalisasinya, solusi optimal berada di satu cabang dibuka di daerah Tucson, Arizona, dengan biaya minimumnya ada di $1.030.750 dengan tarifnya 0,15 per ton mile untuk pengiriman dengan 100% pemenuhan permintaan dari seluruh pelanggan. Lanjut akan lanjut oleh rekan saya. Mengapa Tucson? Yang pertama, lokasi strategis, jarak terpendek ke YZCO yaitu 434 mil dan Square Q yaitu 121 mil, mengurangi biaya transportasi signifikan. Yang kedua, biaya kompetitif. Biaya bahan baku corn yang mana sebesar $9 per ton paling rendah, komponen utama produk regular chips. Dan yang ketiga, keseimbangan optimal. Trade-off terbaik antara biaya tetap, bahan baku, dan distribusi untuk skenario tarif rendah. Next. Ya, di sini adalah analisis sensitivitas, yaitu dampak kenaikan tarif. Di sini kita bisa lihat grafik dari simulasi yang dilakukan dengan memvariasikan tarif pengiriman dari $0,15 hingga $1 per ton mile untuk mengevaluasi ketahanan keputusan terhadap fluktuasi biaya bahan bakar. Next. Titik kritis perubahan strategi. Yang pertama $0,15 hingga $0,5. Satu cabang yaitu Tucson, biaya transportasi masih rendah, efisien dengan satu lokasi produksi. Yang kedua di $0,55. Titik perubahan. Threshold kritis di mana model beralih ke dua cabang untuk efisiensi distribusi. Dan yang ketiga $0,55 hingga $1. Dua cabang yaitu Fresno dan Tucson. Biaya transportasi tinggi, memerlukan cabang tambahan untuk mengurangi jarak. Next. Perbandingan konfigurasi. Untuk satu cabang Tucson, tarif kurang dari sama dengan $0,5 per ton mile. Biaya tetap lebih rendah, jarak distribusi lebih jauh, total biaya 1,03 miliar juta hingga 2,8 juta dolar. Yang kedua, dua cabang Fresno dan Tucson. Tarif lebih dari $0,55 ton mile. Biaya tetap lebih tinggi, jarak distribusi lebih pendek. Untuk total biaya 3,05 juta hingga 5,22 juta dolar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini kami menampilkan hasil perbandingan performa dengan optimasi 4 staff dan 5 staff. Nah, pada 5 staff ini kami menggunakan analisis model antrian MMC untuk mengevaluasi efisiensi operasional bagian pemrosesan pesanan dengan parameter 20 pesanan per jam dan 15 pesanan per jam. Biaya staff 40.000 per jam dan biaya tunggu 15.000 per jam. Jadi dengan staff saat ini yang 5 yaitu utilisasinya yaitu 26,67% dan PN-nya 4,73% dan biaya per harinya itu 1.650.550. Next. Lalu dengan 4 staff yaitu dengan utilisasinya itu 33,33% dengan PN 5,18% dan biaya per harinya itu 1.283,107. Jadi di sini bisa dilihat ada file QM-nya juga, dan pada 4 staff ini penghematan biaya bisa 20% dengan tetap memenuhi standar layanan. Itu lebih kecil 6%. Next. Nah, terlihat bahwa ketika perusahaan menggunakan 5 staff, itu rata-rata waktu tunggu pelayanan hanya 0,01
38 menit, sedangkan dengan 4 staf, waktu tunggu sedikit meningkat menjadi 0,0777 menit. Namun, tetap berada pada level yang sangat rendah. Jumlah pesanan yang menunggu dalam antrian juga meningkat sedikit dari 0,0046 menjadi 0,0259 pesanan, tetapi masih dalam batas wajar dan tidak memengaruhi kualitas pelayanan. Sementara itu, dari sisi biaya, penggunaan 5 staf membutuhkan 1.600.550 per hari, sedangkan 4 staf hanya 1.283.107 per hari. Artinya, terjadi penghematan biaya operasional harian sebesar sekitar 20% tanpa menurunkan standar layanan yang telah ditetapkan, yaitu probabilitas keterlambatan di bawah 6%. Dengan demikian, keputusan untuk mengurangi staf dari 5 menjadi 4 dianggap optimal secara efisien dan ekonomis. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penjelasan selanjutnya mengenai implikasi manajerial. Yang pertama ada keputusan strategis. Model MELP memberikan dasar kuantitatif untuk keputusan ekspansi dan investasi jangka panjang dengan mempertimbangkan trade-off biaya secara komprehensif. Yang kedua, fleksibilitas operasional. Perusahaan pasti harus memantau biaya bahan bakar dan siap mengubah konfigurasi cabang ketika tarif melewati threshold $0,55 per ton mile. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Optimasi tidak hanya pada lokasi produksi, tetapi juga pada alokasi sumber daya manusia untuk memaksimalkan penghematan biaya. Next slide. Nah, di sini kami memiliki kesimpulan. Yang pertama, solusi optimal saat ini, di mana membuka satu cabang di Tucson dengan total biaya minimum $1.3750 per tahun pada tarif pengiriman $0,15 per ton mile. Dan yang kedua, sensitivitas biaya transportasi. Kenaikan tarif di atas $0,55 per ton mile, di sini dari hasil yang telah kami dapat itu dapat mengubah keputusan optimal menjadi 2 cabang, yaitu yang pertama awalnya hanya Tucson, sehingga sekarang menjadi Fresno dan Tucson. Jadi ada 2 cabang. Menunjukkan dari sini pentingnya monitoring biaya bahan bakar. Yang ketiga, efisiensi operasional. Pengurangan staf dari 5 menjadi 4 itu dapat menghemat 20% biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan pelanggan. Next slide. Nah, kami juga memiliki rekomendasi strategis. Yang pertama, integrasi sistem, di mana integrasikan model MELP ini ke dalam sistem ERP untuk analisis real-time ketika terjadi perubahan permintaan atau biaya. Lalu, evaluasi berkala, lakukan evaluasi strategi distribusi setiap tahun untuk ketika biaya bahan bakar naik secara signifikan. Terus peningkatan kapabilitas, bisa ya memberikan pelatihan optimasi kepada tim logistik, dan juga pengembangan model. Kembangkan model dengan variabel stokastik untuk mengakomodasikan ketidakpastian permintaan dan harga. Next slide. Oke, nilai tambah penelitian. Yang pertama, kontribusi akademis. Penerapan nyata MELP dalam facility location problem. Integrasi analisis sensitivitas komprehensif, kombinasi optimasi lokasi dan antrian, dan manfaat praktisnya itu bisa menghemat biaya operasional secara signifikan, framework keputusan berbasis data, dan strategi adaptif terhadap perubahan pasar. Next slide. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.